Definisi dan cara pengukuran pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Cara pengukuran pengangguran. Angkatan kerja penduduk berusia 15-64 tahun yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan, tidak termasuk ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja, pelajar atau mahasiswa, pensiunan yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Rumusnya adalah L sama dengan PL dikurangi WR ditambah MP ditambah PP ditambah PS. PL adalah total penduduk usia 15-64 tahun. Tingkat pernyataan tenaga kerja yaitu persentase angkatan kerja atau L terhadap total penduduk usia kerja atau PL dengan rumus tingkat pernyataan atau persen sama dengan L per PL dikali 100. Tingkat pengangguran yaitu persentase pengangguran atau U terhadap angkatan kerja atau L dengan rumus tingkat pengangguran atau persen sama dengan U per L dikali 100. Kesempatan bekerja penuh dan pengangguran alamiah. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan di mana di sekitar 95% dari angkatan kerja dalam suatu waktu tertentu sepenuhnya bekerja. Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh ini dinamakan tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of employment. Sebagian ahli ekonomi lebih suka menggunakan istilah NAIRU atau non-accelerated inflation rate of employment yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih dapat diartikan sebagai tingkat pengangguran yang tidak akan mempercepat tingkat inflasi untuk menggantikan istilah natural rate of employment. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi tingkat pengangguran alamiah, yaitu faktor demografi, bantuan keuangan kepada penganggur, dan pengangguran struktural semakin meningkat. Selanjutnya ada pengangguran konjungtur dan di negara berkembang. Dalam analisis modern, yang dimaksudkan sebagai pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Masalah pengangguran di negara-negara berkembang adalah jauh lebih rumit dan lebih serius kalau dibandingkan dengan yang dihadapi di negara-negara maju. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang secara ringkas diterangkan dalam uraian berikut. Faktor yang pertama adalah ketidakseimbangan di antara sumber-sumber ekonomi yang dimiliki kebanyakan negara-negara berkembang. Selanjutnya ada dua faktor yang menimbulkan inflasi. Yang pertama, inflasi sebagai akibat perubahan permintaan agregat. Dalam membicarakan persoalan inflasi yang disebabkan oleh perubahan permintaan agregat akan diperhatikan masing-masing keadaan berikut. Yang pertama, perubahan permintaan agregat yang disebabkan oleh perubahan penawaran uang. Dan yang kedua, perubahan permintaan agregat yang disebabkan oleh perubahan di sektor real. Dan selanjutnya yang kedua yaitu inflasi sebagai akibat perubahan penawaran agregat. Inflasi yang disebabkan oleh perubahan penawaran agregat dinamakan juga sebagai inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Berlakunya kenaikan biaya produksi yang menyeluruh tersebut dapat bersumber dari faktor intern dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu sebagai akibat dari perubahan-perubahan di dalam negeri dapat dibedakan kepada tiga faktor. Yang pertama, kenaikan upah tenaga kerja. Yang kedua, kecenderungan meningkatkan keuntungan dan harga bahan mentah yang semakin meningkat. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh sektor luar negeri. Dapat bersumber dari kenaikan harga barang di luar negeri atau masalah ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. 17.3 Konjungtur. Penyebab konjungtur berbagai pendapat di zaman klasik. Yang pertama, pandangan Malthus. Dalam teorinya ini, Malthus berpendapat bahwa penduduk berkembang secara geometri, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tetapi penduduk berkembang secara aritmetik, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, pandangan Schumpeter. Menurut pendapatnya, sistem pasar bebas merupakan suatu sistem pengendalian kegiatan ekonomi yang sangat efisien. Yang ketiga, pandangan beberapa ahli ekonomi klasik. Penulis-penulis yang tergolong dalam mazhab klasik yang menyinggung mengenai masalah konjungtur antara lain adalah John Stuart Mill dan Alfred Marshall.
Kedua ahli ekonomi klasik ini tetap yakin dengan hukum Say yang berkeyakinan bahwa dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Penyebab konjungtur, pandangan Keynes dan pengkritiknya. Pandangan Keynes dan Keynesian menekankan pentingnya perbelanjaan agregat sebagai faktor utama fluktuasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kekurangan permintaan agregat dapat menyebabkan resesi dan pengangguran, bertentangan dengan pandangan klasik yang percaya pasar selalu seimbang melalui fleksibilitas suku bunga. Monetaris dan klasik baru, Lukács berbeda dengan Keynesian dalam dua hal utama. 1. Sumber fluktuasi ekonomi. Monetaris percaya perubahan penawaran uang adalah penyebab utama, sementara Keynesian menekankan perubahan pembelanjaan agregat, terutama investasi. 2. Peran pemerintah. Keynesian mendukung intervensi kebijakan pemerintah, sedangkan monetaris yakin pasar bebas akan menyesuaikan diri ke kesempatan kerja penuh dalam jangka panjang. Teori konjungtur real. Teori konjungtur real atau real business cycle teori dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi yang tidak dapat menerima pandangan pelopor kalangan klasik baru, yaitu Robert Lukács mengenai penyebab konjungtur. Penyebab konjungtur, pandangan teori konjungtur real. 1. Efek perkembangan teknologi. 2. Efek cuaca buruk. 3. Kebijakan pemerintah dan kegiatan ekonomi. 4. Kritik golongan Keynesian baru.